Alas, disebutkan di tafsir yang lain. Nah, Nabi Adam sama Siti Hawa ini berada di surga. Kemudian ternyata siapa namanya, di surga ini ada penunggunya, ada penunggu pintu surga. Siapa itu? Ular. Ular di tafsir yang lain. Di tafsir yang lain itu ular ini adalah penunggu pintu surga. Nah, iblis itu mal'unun, itu dilaknat. Iblis dilaknat. Dan kalau dilaknat otomatis nggak mungkin bisa masuk surga. Nah, terus kok bisa merayu Nabi Adam sama Siti Hawa ini gimana ceritanya? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim wa khasirul qailin Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'uhum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kemarin yaitu meneruskan tentang Allah Subhanahu wa taala menciptakan khalifatul ard, pemimpin bumi. Nah, kemudian sampai qala ta'ala ya Adamu anbi'hum ay al malaikata. Itu al malaikata itu karena jadi badal dari humnya. Nah, al malaikata bi asma'ihim ay al musammayati fasamma kulla syai' bismihi wa dzakar hikmatahu allati khuliqa laha. Jazakumullah. Qala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya Adamu, wahai Adam, ambihum, kabarkanlah kepada mereka, yaitu ay al malaikata. Jadi ambihum fa'ilnya adalah anta muqaddar, kembali kepada Nabi Adam. Ambihum, kabarkanlah sopo siro ing malaikat. Jadi humnya itu kembali kepada al malaikat. Wahai Nabi Adam, kabarkanlah atau kabarkanlah, engkau kabarkan kepada mereka, kepada para malaikat, beritahu kepada para malaikat bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka, dengan nama-nama mereka, ay al musammayati, semua yang benda-benda yang diberikan nama. Jadi seluruh di dunia ini itu yang memberi nama adalah Allah Subhanahu wa taala melewati Nabi Adam. Al musammayati fasamma kulla syai'in bi ismihi, maka Nabi Adam menyebutkan nama atau memberi nama, boleh sama, maka Nabi Adam sama fa'ilnya huwa muqaddar, kembali kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam menyebutkan nama atau menamakan kulla syai', segala sesuatu, bismihi, dengan namanya masing-masing. Wa dzakara hikmatahu, dan Nabi Adam menyebutkan hikmahnya, hikmah segala sesuatu, allati, yang mana hikmah tersebut khuliqalaha, diciptakan untuknya. Nah, itu segala sesuatu itu punya hikmah. Nah, jadi segala sesuatu itu sudah ada hikmah masing-masing. Jadi makanya itu hendaknya kita itu banyak-banyak tafakur dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada dulu, ini ada salah satu kisah yang agak konyol dikit lah. Tapi ya mengandung hikmah juga. Nah, walhasil kita harus taslim ya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menamakan seperti ini dan ini yang terbaik. Dulu itu ada seseorang yang agak pemikirannya itu agak nyeleneh gitu. Itu tanya kepada ulama-ulama, seakan-akan nggak terima. Lihat kurma, tahu kurma ya?
Sekarang apalagi Ramadan kurma. Kurma itu dihasilkan dari pohon kurma, yang mana pohon kurma itu pohonnya besar atau kecil? Besar. Nah, ini dia itu kan senang mikir. Itu enggak terima dengan ciptaan yang namanya pohon kurma. Lah ya, pohon kurma itu pohonnya besar, tinggi. Lah, ternyata buahnya besar atau kecil? Kecil. Itu. Akhirnya katanya si pemikir ini, orang ini, fulan ini tanya kepada ulama-ulama, jawabannya ya sama. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu pasti ada hikmahnya. Tapi walhasil itu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis gak usah tanya-tanya lagi. Gak usah kipu teman-teman. Maksudnya gak usah fudul. Gak usah terlalu jelimet. Gak usah ruwet kah kasarnya. Tapi ini tetap gak terima. Wis pokoknya aku harus menemukan jawabannya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan pohon kurma besar tapi buahnya cilik-cilik? Akhirnya cari-cari. Pas perjalanan siang-siang dia capek, akhirnya berteduh di pohon kurma, di bawah pohon kurma. Pas nyandar, akhirnya gak lama ada angin sepoi-sepoi, kan enak ya, panas-panas. Kemudian sandaran nang wit, Allah zain, masya Allah. Angin ini, dadaknya keluguran kurma situ, cetok. Kaget ya, agak kesakitan juga kaget juga kesakitan. Aduh, akhirnya dia langsung mikir, wah, untung buahnya cilik. Ini jawabannya, kata. Ini jawabannya katanya. Untung kurma ini buahnya cilik. Sampai buahnya gede, waduh pecah iki. Alhamdulillah, jawaban hikmah iki kata salah satunya. Sudah, ini jawabannya ini ya. Jadi segala sesuatu punya hikmah. Makanya itu orang belajar itu dari segala sesuatu. Apalagi di pondok pelajaran itu paling penting sudah. Segala sesuatu itu bisa dipelajari semuanya, apalagi nanti kalau kita belajar tasawuf itu ulama-ulama dahulu itu melihat sesuatu itu dengan ibrah, pandangan pelajaran. Melihat uwit kok gini itu langsung tambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kita kan tambah halal. Pura-pura bodoh. Delok wis ya, delok apik ya wis apik selesai kholas. Itu. Kalau orang-orang dahulu melihat uwit itu imannya tambah. Wis itu walhasil intinya apa? Pandangan ibroh, pandangan yang mengambil pelajaran dari segala sesuatu. Setiap pandangan tidak sia-sia. Jadi pandangan itu ada tafakurnya, ada hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia itu melihat sesuatu apapun, dia pasti ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu, kalau kita memandang ulama, itu pasti timbul sir. Salah satu keterangan menyebutkan bahwasanya memandang wajah ulama itu ibadah. Kenapa? Karena apa? Kalau kita memandang ulama pasti eling Allah Subhanahu wa taala. Pasti eling Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa kok bisa seperti itu ya? Orang alim, ulama itu satu kali pandangan itu banyak pelajaran di situ. Jadi ilingnya nang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, al-mu'min idza ru'u dzukirallah. Orang mukmin apabila dilihat itu pasti iling kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-mu'min idza ru'u dzukirallah. Ya, kalau enggak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ingat dosa. Ingat kesalahan, ingat pelanggaran, ingat malesi. Kemudian terkadang juga timbul semangati. Terkadang wis timbul macam-macam. Wis tapi lek wis moro gak ndelok wis ilang maneh. Jale iman kita wis ngono-ngono iku. Ini. Ya, wa dzakara hikmatuhu allati khuliqalaha, dan Nabi Adam menyebutkan hikmahnya. Allati yang diciptakan untuknya, diciptakan segala sesuatu tersebut. Falamma amba'ahum, maka tatkala anba'ahum mengabarkan si Nabi Adam hum kepada malaikat.
Jadi mengabarkan sapa Nabi Adam ing malaikat bi asmaihim dengan nama-nama mereka. Qala maka berkata Allah Subhanahu wa taala lahum kepada malaikat taubikhon, karena dengan perkataan taubih mencela para malaikat. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, tidakkah aku telah mengatakan kepada kalian wahai malaikat, ini sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala a'lamu mengetahui ghaibas samawati, hal yang gaib dari 7 langit wal ard dan bumi. Maksudnya ma ghaba fihima, apa-apa yang tidak nampak di dalam langit dan bumi. Wa a'lamu dan aku mengetahui ma tubduna, apa-apa yang kalian nampakkan. Tudhiruna, yang kalian nampakkan min qaulikum, dari ucapan kalian. Ataj'alu fiha ila akhiri. Ataj'alu fiha perkataan yang mana? Itu ataj'alu fiha itu maqulul qaul dari min qaulikum, ucapan kalian, maksudnya ucapannya malaikat itu yang mana? Ayat yang sebelumnya. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu maksud daripada min qaulikum ataj'alu fiha ila akhirih, maksudnya ayat sebelumnya. Nah, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menegur akan malaikat. Wa a'lamu ma tubdun, aku mengetahui apa yang kalian nampakkan wahai malaikat. Tidakkah kalian telah mengatakan, aku menciptakan Nabi Adam, katanya mau menciptakan pemimpin yang mana nanti pemimpin tersebut keturunnya akan membuat kerusakan dan saling membuat menumpahkan darah. Nah, ini Nabi Adam baru lahir, Nabi Adam satu tok. Maksudnya kehebatan Nabi Adam, yaitu amba'ahum bi asma'ihim, yaitu bisa menyebutkan nama-nama seluruh di dunia ini dan hikmahnya. Nah, ini Nabi Adam, belum nanti Nabi Muhammad itu. Ini wa ma kuntum taktumun. Nah, ini atuf kepada ma tubdun. Maksudnya apa? Dan aku mengetahui apa-apa yang kalian sembunyikan. Tusirruna min qaulikum, yang kalian rahasiakan dari ucapan kalian yang ada di dalam hati. Karena apa? Malaikat itu juga enggak menampakkan akan ucapannya, enggak berani ngomong. Apa di dalam ucapannya atau kerenteknya malaikat? Yaitu min qaulikum, dari ucapan kalian wahai malaikat, apa? Lan yakhluqallahu akrama alaih, Allah tidak akan pernah menciptakan akrama, ciptaan yang lebih mulia atasnya, minna daripada kita para malaikat. Wala a'lama, dan tidak ada yang lebih alim daripada kita. Itu menurut malaikat. Nah, ini pendapatnya malaikat tapi enggak dinampakkan itu. Nah, jadi ada yang lebih utama, ada yang lebih alim daripada malaikat. Nah, makanya itu disebutkan di dalam di dalam keterangan juga di dalam kitab itu, bahwasanya manusia itu kenapa kok malaikat itu agak meremehkan bangsa manusia sebelum diciptakan, ya kan? Buktinya malaikat tanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Misalnya apa? Yang namanya manusia itu terdiri dari tiga kekuatan. Ada kuwatun syahwiyah, yaitu kekuatan syahwat. Kemudian kuwatun ghadabiyah, kekuatan ketika marah. Ada kuwatun akliyah, kekuatan akal. Dua yang pertama yaitu kuwatun syahwiyah, kekuatan syahwat, sama kuwatun ghadabiyah, marah. Dua ini bisa menyebabkan kerusakan atau derajatnya manusia turun. Kemudian dengan kuwatun akliyah ini, kekuatan akal ini, manusia itu bisa bangkit atau bisa mulia, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Jadi ini keistimewaannya manusia itu dari sini, dari
bisa mengendalikan hawa nafsu. Malaikat punya hawa nafsu apa tidak? Tidak. Lek siapa? Kita. Ada yang enggak punya nafsu? Makanya lek ditanya, ayo mangan, gak nafsu aku. Wow, ini kayak malaikat. Gue lek wis sepi wong baru imbu. Nah, ini daripada apa namanya? Kerentek malaikat itu juga didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu bisa mulia dengan akalnya, dengan ilmunya, dan bisa mengendalikan hawa nafsu. Ini, makanya semuanya ini pasti punya nafsu. Kalian khidmat, kalian belajar ilmu, apapun yang kalian lakukan di sini, itu tertib wiritan, tertib sholat jamaah, tertib itu untuk menggembleng hawa nafsu. Jadi hawa nafsunya cek tunduk. Nah, jadi hendaknya kalian nanti pulang itu tetap amalkan yang kalian amalkan di pondok. Wiritan pancet, sholat jamaah pancet, khidmat juga pancet loh. Masa di omah sih tetap khidmat? Iya. Nyapu di rumah, bantu orang tua di rumah, ini tetap. Itu. Gak oleh HP-an kalau bisa ya itu tetap diamalkan. Nah, mutolaah tetap dilanjutkan. Mutolaah tetap, tapi biasanya mutolaah ganti HP. Mutolaah enggak waduh. Ini emane itu. Ya, diusahakan itu. Tetap khidmat kepada orang tua. Itu. Wirid-wiridnya tetap diamalkan. Ba'da subuh ojo turu. Lek bengi ndang turu, ojo melekan, kecuali mutolaah. Mutolaah game-gamean, PUBG, ML, apa mana? Headshot itu apa? Apa? Ya itu. Gak paham man. Itu. Diingat-ingat apa namanya? Kalian sudah digembleng hawa nafsunya selama beberapa berbulan-bulan ini, itu hendaknya tetap ada oleh-oleh, ada perubahan. Nampakkan perubahan kalian itu di rumah masing-masing. Ya, yaitu tambah sergap khidmati, ojo tambah sergap turuni. Ya. Wiridnya harus dibaca, cek ono oleh nih. Ya. Ya, kalau dulu itu biasanya kalau pulang-pulangan dulu saya masih ingat Ustaz Ismail itu bilang ojo lali nggawa kitab diwaca di omah. Ini biasanya lek perayaan jarang sing nggawa kitab. Sing digawa pakaian rusuh. Engko wong tuane kongkon ngumbano ini kurang ajar. Enggak boleh, ya, enggak boleh. Itu. Jumpa dewi. Nah, ini kelas 1 ya. Itu. Gak wis aku gak ngumbano. Tapi njaluk duit tak lundrino. Padha wae. Santri modern. Ya, itu diusahakan dicuci sendiri, ya, bawa kitab. Kalau enggak bawa kitab, diusahakan bawa buku catatan, dimutolaah, tetap mutolaahnya, kemudian juga wirid-wiridnya dibaca. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Wadhkur, dan sebutkanlah wahai Nabi Muhammad, idh kulna, tatkala atau ketika kulna kami mengatakan lil malaikah kepada para malaikat, usjudu li Adam, wahai malaikat sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Sujud tahiyah, sujud penghormatan bil inhina, dengan membungkuk. Ya, ingat ini. Jangan sampai diartikan loh, itu kok sujud. Apa? Wa idqulna lil malaikati judu. Berarti sujud. Apa? Malaikat sujud. Tidak. Ingat, tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta kepada orang tua atau kepada guru pun tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan sujud. Lek nyium kaki boleh.
ya. Nyium kaki boleh. Tapi kalau sujud tidak diperbolehkan. Jadi sujud cuma hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Lho lek sujud nang Ka'bah. Ayo. Sujud nang Ka'bah. Itu arahnya ke Ka'bah. Kalian nek salat itu nyembah Ka'bah apa nyembah Allah? Sudah. Itu kan cuma arahnya supaya persatuan ya. Makanya hati-hati. Tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi di sini usjudu li Adam, itu sujudlah kalian kepada Nabi Adam sujuda tahiyatin. Sujud sebagai penghormatan bil inhina dengan membungkuk. Tahu membungkuk ya? Tahu bungkuk. Tahu bungkuk. Ya apa? Itu. Barakallah. Fasajadu illa iblis. Maka mereka sujud, maksudnya membungkuk untuk menghormati illa iblisa, kecuali iblis. Huwa abul jin. Iblis itu adalah bapak jin loh. Berarti jin itu anak keturunannya ini loh, setan sepupu. Itu yang lain-lain itu yang banyak berkeliaran itu misanan. Makanya itu di dalam kitab itu ada yang mengatakan iblis itu punya keturunan banyak. Setan itu juga keturunan iblis. Jin itu juga keturunan iblis. Loh, kan jin itu ada yang muslim juga ada yang kafir. Sama seperti manusia. Masih walaupun ini wis muktamad ini, yakin 100% kalian ini keturunan nabi. Ya kan? Nabi Adam. Ya. Tak tambahin Nabi Nuh. Itu tambahin. Ini kecuali ada yang plus itu beda lagi. Walhasil yang model-model widodo ini. Kelas. Ini misalnya kan kita juga satu Indonesia saudara. Kelas. Ini sama seperti manusia. Manusia itu kan manusia pertama adalah Nabi Adam. Nah, keturunan Nabi Adam itu juga ada yang namanya Fir'aun. Namrud. Siapa mana? Korun. Terus apa mana? Abroha. Kelas. Enggak, maksudnya ini kan yang punya ranking wahid ya. Dan ini punya ranking pertama. Maksudnya mereka itu para tokoh-tokoh yang siap jadi bakal penghuni neraka. Nah, sudah disebutkan dalam Al-Quran soalnya. Nah, ini adalah keturunan Nabi Adam. Nah, sama seperti keturunan iblis. Jadi jin muslim itu nanti juga ada yang muslim, juga akan masuk surga. Begitu juga keturunannya Nabi Adam itu seperti Fir'aun wa Qarun wa akhwatuha wa Haman wa akhwatuha. Ini juga nanti ada dikumpulkan ke neraka. Itu masuk kepada orang-orang yang mel'unah, yang dilaknat. Itu. Ini salah satu pendapat. Itu. Nah, ini maksud dari huwa abul jin. Ini salah satu pendapat. Kana bainal malaika, huwa abul jin kana bainal malaika. Dan dia itu iblis tersebut ada di antara malaikat. Nah, enggan, imtana'a, menolak minas sujudi dari sujud. Wastakbaro, dan merasa besar. Takabbaro, yaitu sombong. Waqala, dan berkata si iblis. Jadi qala fa'ilnya huwa muqaddar, kembali kepada iblis. Dan berkata si iblis, ana khairun minhu, saya ini lebih baik darinya. Jadi apalagi sudah disebutkan di dalam ayat yang lainnya. Ana khairun minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, katanya si iblis,
Aku ini lebih mulia daripada si Adam. Engkau menciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakan Nabi Adam itu dari tanah. Lu kan si gaulan gaulan mana? Api. Gaulan api kan. Kasaran seperti itu. Si lebih apa namanya? Ya itulah. Lebih nganuan api menurut si iblis. Wa kana minal kafirin. Dan ada dia itu iblis ya. Karena isimnya adalah huwa muqaddar kembali kepada iblis, dan ono si iblis iku minal kafirin saking wong-wong kafir. Ini fi ilmillah, di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa qulna ya Adam uskun anta, dan kami berkata, yaitu kami Allah Subhanahu wa taala berkata, ya Adam, wahai Nabi Adam, uskun, tinggallah engkau, anta takkidun lidzamiril mustatir li'tifa alaih. Ini menjadi taukid, walhasil itu anta di situ jadi taukid. Soalnya kalau di dalam di dalam kitab Mutamim sudah disebutkan uskun itu fa'ilnya anta muqaddar, dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Lu kok ono anta itu takkid taukid, bukan fa'il tapi taukid. Taukid untuk apa? Fa'il dari uskun. Wis sing kelas 1 yo ngono ya. Apa mana rekan, masya Allah ini lawatu, masya Allah. Takkid ojo uraan rek. Takkidun lidhamir mustatir li'tifa alaih, itu jadi taukid. Wa zaujuka anta wa zaujuka, tinggallah engkau wahai Nabi Adam, wa zaujuka, dan istrimu. Nah, zauj di situ bimana istri. Hawa bil maddi. Ya, Hawa maksudnya ada yang jadi Hawa atau Hawa. Jadi Hawa bil maddi. Setelah alif ada hamzah bil maddi. Wa kana khalquha min dil'ihil aisar. Dan ada penciptaan Siti Hawa itu min dil'ihil aisar, dari tulang rusuknya Nabi Adam yang sebelah kiri. Nah, ini. Jadi ini dalilnya yang punya tafsir itu apa namanya? Dari mana ini? Jadi diciptakan dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Jadi kalian tulang rusuknya itu sudah diambil, sudah berkeliaran. Nanti ketemunya pas sudah jadi jodoh. Itu. Nanti. Wis gak usah kesusu, tenang aja. Yang boleh tulang rusuknya cangkep. Itu katanya mbah saya, yang namanya jodoh itu koyok angin. Jadi gak usah kesusu pacaran kan. Maksudnya koyok angin itu pasti mengenai kepada semuanya, entah itu pohon yang kering atau sesuatu yang tertutup, itu pasti kena angin. Kasen seperti itu. Jadi walaupun kalian meneng kelas kemudian pintunya ditutup, kira-kira anginnya masih bisa masuk enggak? Sama seperti jodoh. Jodoh itu ya seperti itu, pasti nanti ada waktunya sendiri. Gak usah cepet-cepet. Lek cepet-cepet berarti anginnya banter. Lek anginnya banter berarti kayak lisus, itu bahaya. Kan? Makanya nyantai aja gitu loh. Kalau wis wae seret kena selesai, sudah aman. Itu. Makanya sing tenang. Masalah jodoh itu ada. Itu. Nah, mindil ihil aisar, dari tulang rusuknya yang kiri. Al jannata, jadi maf'ul dari uskun. Tinggallah engkau wahai Nabi Adam dan istrimu Siti Hawa al jannata ing surga. Jadi tinggallah ini. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa itu menempati di surga. Wa kula minha, kula artinya kula apa? Kula di situ artinya apa? Makan, bukan keduanya. Itu kula itu dari fi'il amr kul kula kulu, kul kula kulu kuli, kula kulna. Nah, wa kula, dan makanlah kalian berdua minha, dari al jannah tersebut, dari surga tersebut. Aklan, dengan betul-betul makan.
rogodan dalam keadaan luas, la hajara fihi, yang mana surga itu dalam keadaan luas, la hajara fihi, tidak ada batu di dalamnya, enggak ada batu di dalamnya. Haitsu syi'tuma, sekira yang kalian berdua kehendaki. Wala taqraba, dan janganlah kalian berdua ini mendekati hadhihi syajarah, pohon ini. Itu. Lan ojo nyedak-nyedak sapa ingsun loro ing pohon iki. Ing wit-wit iki. Kelas. Maksudnya apa? Bil akal minha. Ojo mangan dari pohon ini. Minha minas syajarah. Wahya, dan dia itu adalah al-hintoh, gandum, awil karmu. Jadi bukan karom. Ya, beda ya. Kalau al-karmu itu pohon anggur. Itu. Kalau an-nakhil balu pohon kurma. Kalau al-karmu itu pohon anggur. Au ghairuhuma, atau selain mereka berdua. Nah, kalau al-karom roknya di fathah itu mulia atau dermawan. Nah, jadi beda ya, diharokati, yang enggak ada harokatnya diharokati. Wahya al-hintah awil karmu au ghairuhuma. Ya. Jadi Nabi Adam sama Siti Hawa itu awalnya disuruh menempati surga. Nah, makanya itu penjelasannya Habib Hasan dulu. Nanti Nabi Musa akan mendebat Nabi Adam. Kenapa? Seandainya Nabi Adam ini enggak makan buah terlarang, pasti anak keturunannya sudah berada di surga itu. Tapi kalau kita pikir lagi ya enggak iso. Lah terus wong jenenge Nabi Adam itu pemimpin mana? Khalifatun fil jannah atau fil ard? Ya, makanya itu harus ada di bumi. Makanya itu katanya Habib Hasan dulu, ya pasti makanya itu ketika Nabi Musa mendebat nanti yang menang adalah Nabi Adam itu. Nah, ini wa kula minha, dan makanlah kalian berdua wahai Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga tersebut. Rogotan, luas, di dalam keadaan luas yang namanya surga itu. Hai suci itu mah, sekira yang kalian berdua inginkan. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan jangan dekat-dekat pohon ini. Fatakuna, maka sebab itu kalian berdua minadh dhalimin, akan menjadi orang-orang yang zalim. Al-asin, yaitu orang yang melanggar peraturan. Apa namanya? Al-asin, bermaksiat. Nah, ini. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأزلهما, maka azallahuma dari kata zalla yazillu. Zalla yazillu itu kan terpeleset. Maka mempelesetkan Nabi Adam dan Siti Hawa, yaitu asyaitonu, setan, atau jegal mereka itu adalah setan. Maksudnya setan di sini siapa? Iblisu, yaitu iblis. Adhabahuma, yang membuat pergi keduanya atau menyisihkan. Wa fi qiraah fa'azalahuma, sama, yaitu membuat atau menyisihkan keduanya. Nahahuma, menyingkirkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga. Anha, darinya, ai al-jannati. Jadi yang menyebabkan Nabi Adam dan Siti Hawa itu dikeluarkan dari surga adalah iblis itu. Bi anqala, dengan mengatakan si iblis tersebut, lahuma, kepada mereka, hal adullukuma, apakah aku boleh menunjukkan kepada kalian berdua, ala syajaratil khuldi, atas pohon al-khuld, pohon keabadian. Wa qasamahuma billah, dan mereka itu bersumpah kepada kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, billah, dengan menyebut nama Allah, annahu lahuma
laminan nasihin. Sesungguhnya si iblis itu kepada mereka laminan nasihin, termasuk daripada orang yang memberikan nasihat. Di sini banyak penafsiran. Ya. Jadi ada yang mengatakan Nabi Adam ketika dibujuk sama iblis itu tidak mempan. Maksudnya apa? Nabi Adam gak mau. Ini sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya si iblis membujuk siapa? Siti Hawa. Dari sini jelas salah satu faedah yaitu yang bisa mengalahkan laki adalah makanya ojo pacaran dek. Ojo pacaran. Itu yang bisa menyebabkan tergelincir, kepleset. Salah satunya, salah satu penafsiran. Kemudian ini banyak nganu nanti. Itu disebut kok kenapa Siti Hawa kok mau? Disebutkan di sini kan disebutkan wa qasamahuma billah. Si iblis itu bersumpah dengan menyebut nama Allah. Jadi seakan-akan apa? Iblis itu aku ini dikandani Allah Subhanahu wa taala gitu. Seakan-akan bener iki. Di ayat yang kan disebutkan kalau kalian makan pasti takuna minal khalidin itu minal malakaini au takuna minal khalidin. Kalau kalian berdua makan buah ini pasti ada dua kemungkinan. Enggak kalian berdua itu jadi orang yang kekal di surga, pasti kalian itu jadi dua malaikat. Kan enak. Maka ini laminan nasihin. Aku ini menasehati. Ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan iblis mengatakan, aku ini hidupmu lebih dulu daripada engkau. Betul apa enggak? Betul. Misalnya sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis sudah ada. Bahwa itu. Tapi kalau kita perhatikan di sini, pasti timbul pertanyaan. Nabi Adam sama Siti Hawa itu tinggalnya di mana? Di surga. Lah iblis di mana? Masa di surga juga? Kan aneh. Makanya itu lihat ayat setelahnya itu. Fa'akala, maka keduanya makan. Fa'akala yaitu Siti Hawa sama Nabi Adam makan dari syajaratul khuld tersebut. Fa'akhrajahuma, maka Allah mengeluarkan mereka berdua mimma kana, dari tempat yang kana mereka itu sebenarnya ada di dalamnya. Minan naimi, daripada kenikmatan. Wa qulna, dan kami berkata. Yang berkata siapa di sini? Allah Subhanahu wa taala. Dan kami Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ihbitu, turunlah kalian ilal ard, ke bumi. Yang diusir dari surga siapa? Sama? Jumlahnya berapa? Yang disuruh turun ke bumi berapa? Di sini kan disebutkan ihbitu. Fa'ilnya apa? Wow. Nah, wow itu ya dulu adalah jamak. Berarti jumlahnya minimal berapa? 3. Yang ngomong banyak sopuan. Sopuan sing mudun. Nah, disebutkan di tafsir yang lain. Nah, Nabi Adam sama Siti Hawa ini berada di surga. Kemudian ternyata di surga ini ada penunggunya. Ada penunggu pintu surga. Siapa itu? Ular. Ular di tafsir yang lain. Di tafsir yang lain itu ular ini adalah penunggu pintu surga. Iblis itu mal'unun, itu dilaknat. Iblis dilaknat. Dan kalau dilaknat otomatis nggak mungkin bisa masuk surga. Nah, terus kok bisa merayu Nabi Adam sama Siti Hawa ini gimana ceritanya? Nah, akhirnya disebutkan di dalam tafsir yang lain itu si iblis ini seneng jagongi si ular. Dijagongi doa. Baik ular ini tidur dijagongi. Mungkin nek wae turu.
Sing ngejak jagongan niku padha. Ya padha menungsoni maksudnya. Jelas. Nah, ini disebutkan di dalam tafsir itu si iblis ini senang jagongi si ular. Nah, tatkala ular ini ngantuk, itu awalnya disebutkan ular ini punya kaki. Punya kaki. Wis ojo guyu rek iki di tafsir. Malah nogo iku mungkin ono nganune. Walhasil ketika ular ini kelangopan, itu iblis masuk. Iblis masuk. Masuk, kemudian masuk melewati mulutnya si ular ke perut. Nah, kesakitan si ular tersebut, ya kan namanya wong kelangopan, anom sultan. Yang namanya tidur itu rojo. Sudah enggak ada hukum. Si ular ini dalam kondisi tidur, maksudnya kelangopan setengah gak sadar, iblis masuk melewati mulutnya si ular, masuklah ke perutnya si ular, sakit perut, masuk ke dalam surga. Nah, akhirnya mengeluarkan yang bisa menyakitkan tersebut di dalam surga. Nah, itulah pintu masuknya si iblis. Ada yang mengatakan di dalam tafsiran seperti itu. Nah, akhirnya karena terjadi pelanggaran, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah khuldi tersebut atau syajaratul khuld, atau asyajaratul mal'unatu fil Quran, syajarah yang dilaknat. Itu akhirnya ada sidang. Jadi yang dihukum siapa? 4. Nabi Adam, Siti Hawa, iblis, sama ular. Makanya tuh ular ini diberi karma. Karmanya apa? Yaitu kalau ketemu manusia pasti kepingin menungso, kepingin mateni. Kepingin mateni. Tapi sebenarnya ada 2 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan. Lek gak menungsone kepingin mateni, wedi dipateni. Ini ya kan, ulone gede ya sapa sing katene umpamane king cobra contohnya. Ini contohnya. Nah, itu diturunkan. Termasuk. Makanya di sini waqulnah bitu. Dan kami berkata, yaitu Allah SWT mengatakan ihbitu, turunlah kalian ilal ard, ke bumi. Ai antuma bimas tamaltuma alaihi min dzurriyyatikuma. Nah, kalau di tafsir di sini, di dalam tafsir sini, kenapa Allah menyebutkan ihbitu, turunlah kalian? Itu maksudnya apa? Antuma, kalian berdua, wahai Siti Hawa sama Nabi Adam. Bimastamal tuma, juga yang kalian kandung atau yang kalian bawa. Istamal, yang kalian istamal, mengandung, maksudnya yang ada di dalam sulub kalian, yaitu tulang punggung kalian. Min dzurriyyatikuma, dari keturunan kalian berdua. Tafsiran ini salah satu tafsiran. Nah, makanya saya tadi bilang di salah satu tafsir itu kenapa kok ihbitu, ada penafsiran lain bahwasanya yang disuruh turun itu 4, yaitu Nabi Adam, Siti Hawa, ular sama iblis. Itu 4. Ba'dukum, sebagian kalian, ba'du dzurriyyah, sebagian keturunan, liba'din, kepada sebagian yang lainnya, aduun, adalah adu, musuh, mindul miba'dikum ba'do, daripada mendoliminya sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Apalagi seperti putranya Nabi Adam siapa? Qabil sama Habil, salah satu contohnya. Itu ada di tafsiran lain, aduun itu memiliki tafsiran yaitu baidun. Ba'dukum li ba'din aduun, berjauhan. Kan Nabi Adam sama Siti Hawa itu dalam kondisi berjauhan. Juga aduun ada penafsiran lain, ba'dukum li ba'din adu. Empat-empatnya ini, Siti Hawa sama Nabi Adam itu dalam keadaan berjauhan.
saling meratapi kesalahan. Juga iblis sama menungso itu tetap musuhan. Ono sing koncoan mbek iblis. Hati-hati. Gak oleh nunjuk. Itu. Ingat, ketika kita itu menunjuk kepada orang lain, yang 4 jari itu menunjuk kepada dirinya sendiri. Hati-hati. Makanya jangan suka nunjuk. Itu. Kelas. Ya, makanya kemudian ular sama manusia itu juga bermusuhan ya. Tapi itu kelas. Enggak ono kok wong sing koncoan mbek ular ya. Likulli syai'in ayat. Segala sesuatu pasti ada pengecualian gitu. Kelas. Ya. Ini sebagian beberapa tafsir. Walakum fil ardi, dan untuk kalian fil ardi di bumi itu mustaqarrun, maudhi'u qararin, yaitu tempat menetap atau tempat tinggal. Wa mataun, dan kesenangan. Ma tatamatta'una, apa-apa yang kalian bisa bersenang bihi dengan kesenangan tersebut, min nabatiha, daripada tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi. Wa mataun ilahin, sampai kepada suatu waktu, hinin, suatu saat, waktu inqidai ajalikum, sampai waktu habisnya atau datangnya ajal-ajal kalian itu. Jadi kalian bisa menikmati di dunia ini kapan? Ketika sampai hidupnya saja. Nah, us meninggal wis gak kira iso makan beras atau makan nasi, enggak mungkin. Jadi enggak ada, kalau sudah meninggal ya sudah meninggal. Gak ono langsung kepingin sego pecel, itu gak ono misalnya. Jadi kalau kalian sudah meninggal ya sudah. Makanya enggak ada apa namanya, memakai apa itu sandingan itu enggak usah. Enggak usah. Dan luka mari ngono teko kok iki. Buktine kopine kalong ya mesti cecek sing cecek terus apa curu apa maneh. Ya kan cecek yang biasanya ngopi di rumahnya masing-masing. Lek gak ditutupi, isuke lah wis ana penghunine ya kan biasanya. Ya ceceke wis kum. Ini mulane itu yang buat sandingan-sandingan orang itu memang kalong tapi bukan enggak gak ono cocok kewan liyane gak ono ya jin. Soalnya kalau manusia sudah meninggal sudah enggak bisa menikmati kesenangan di dunia. Makanya kalau sudah meninggal ojo punya pemikiran aku kepingin rono, kepingin iso numpak Ferrari, lu kan wala taku apa namanya? Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jadi wali dadi besok lek nganu langsung mlebu nang montor. Itu pikiran-pikiran kalian ya. Lek wali itu gak kira seneng dunya gitu. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Huwallahu a'lam bissawab.